Apakah sudah terlihat, Bu? Sebentar. Agak diperbesar bisa? Oke. Iya, coba lihat. Nah, kalau seperti ini terlihat nggak beda topik dengan tujuan? Reza? Iya, Bu. Mohon maaf tadi masih ke-mute. Terlihat nggak beda topik dengan tema di sini? Kalau menurut saya itu dari si tema itu udah mulai lebih detail dari topik, Bu. Apa pembedanya? Pada bagian akhirnya itu ada menggunakan Autodesk Revit dan InfraWorks yang merupakan software yang akan digunakan dalam ininya, Bu, dalam modeling bangunan jembatannya, Bu. Iya, tapi kan definisi temanya terpenuhi nggak, coba? Tema adalah gabungan topik dan tujuan. Kalau topik Anda seperti ini, tujuannya mana di tema? Jadi untuk dari tujuannya itu langsung yang saya maksudkan di sini, Bu, mohon maaf kalau misalkan salah. Jadi dari si tujuan ini seperti membuat model 3 dimensi, material take off, penjadwalan, susunan RAB dan visualisasi itu sudah termasuk ke dalam softwarenya itu, Bu, di Autodesk Revit sama InfraWorks-nya, Bu. Iya, maksud Ibu gini, kan tadi definisi tema itu gabungan tujuan dengan topik ya. Iya, Bu. Nah, kalau kita lihat di sini, di tema yang Anda rumuskan kan tidak memenuhi definisi tadi. Anda baru menuliskan topik, yaitu penerapan building information. Makanya pertanyaan saya adalah, di mana tujuannya? Mana kata yang merupakan tujuan? Tidak ada. Kemudian juga di sini tiba-tiba ada Autodesk, Revit, and InfraWorks. Kalau kita lihat di tujuan nggak tertulis kata-kata itu. Jadi seolah-olah simsalabim ya. Oh iya, Bu. Topik adalah kalimat berisi gabungan tujuan dengan tema adalah kalimat berisi gabungan tujuan dengan topik ya, karena kan tadi gagasan sentralnya harus di awal. Nah, jadi kalau seperti ini simsalabim, ini definisinya tidak terpenuhi. Topiknya sudah ada, tapi tujuannya tidak ada. Nah, tujuan Anda kan membuat model 3 dimensi, membuat material, membuat penjadwalan, membuat susunan RAB, membuat visualisasi ya. Nah, itu kan tujuan yang 5 tadi. Mana yang paling luas? Ya, sebetulnya gini, ketika Anda mengatakan membuat model 3 dimensi dari jembatan Pisau, mengapa tidak dengan istilah kata merancang? Atau merakit ya? Iya, Bu. Atau misalkan ya boleh membuat, kalau merancang berarti hanya rancangannya ya. Mungkin kalau ini model berarti bolehlah membuat misalkan. Kemudian di sini membuat material take off pembangunan jembatan. Anda betul-betul membuat material take off-nya? Iya, Bu. Jadi ketika kita sudah membuat model 3 dimensi itu nanti materialnya itu seperti misalkan di dalam pembuatan jembatan itu memerlukan betonnya berapa kubik, lalu aspalnya berapa ton, seperti itu tuh bisa langsung dibuat ketika kita sudah buat formatnya, Bu. Jadi material take off-nya itu dibuat ketika model 3 dimensi sudah jadi, lalu si materialnya itu bisa kita dapatkan, Bu. Atau mungkin saya tahu materialnya ini sudah ada belum? Jangan-jangan untuk membuat model 3 dimensi itu sebetulnya materialnya sudah ada. Anda tinggal membentuknya, Anda tinggal merancangnya gitu. Karena kalau material itu biasanya nggak dibuat ya. Coba betul nggak? Oh iya, sebenarnya dari materialnya itu udah ada apa ya, dari tim perancangan strukturnya itu udah ditentuin kayak misalkan di jembatan ini tuh betonnya itu mau beton kelas B19 misalnya. Sepertinya itu sudah ada. Jadi saya tinggal merancang dari model 3 dimensinya, Bu. Nah, itu dia. Jadi kalau misalkan kata membuat material itu kurang logis gitu.
tidak logis ya. Pengertian Ibu tuh material tuh tidak dibuat ya. Mungkin kalau misalkan membuat beton betul, membuat coran betul misalkan, tapi material biasanya tidak ya. Coba dipikirkan lagi ya. Oh, jadi kalau misalkan mungkin yang saya kepikiran sekarang itu bagaimana kalau misalkan jadi menyusun, Bu? Merakit mungkin di Anda. Oh, merakit ya, Bu. Mungkin ya, saya nggak tahu, coba nanti istilahnya yang tepat ya. Iya, Bu. Ya. Kemudian yang ketiga membuat penjadwalan dan pembangunan jembatan. Ini bisa lah mungkin ya dijadwal. Membuat susunan. Kalau RAB itu kan bukan dibuat ya. Oh iya, Bu. Ya, menghitung RAB misalkan di situ ya. Kemudian atau merumuskan RAB misalkan. Membuat visualisasi model dengan menggabungkan trase jalan. Tadi kan sudah ada modelnya ya. Kalau model itu kan bentuk jadi, miniaturnya kan begitu. Iya, betul. Kenapa visualisasi juga perlu dibuat? Jadi kan yang di model awal itu saya hanya membangun si jembatannya saja atau jembatan box culvert atau PL slab-nya saja. Tapi kan jembatan itu akan menyatu dengan jalan yang ada sebelumnya kan, Bu. Jadi visualisasi yang di nomor 5 itu menggabungkan dari jembatan ke dalam jalan dan lain-lainnya, Bu. Oh gitu ya. Jadi membuat visualisasi penerapan model dari jembatan. Jadi lebih luas lagi gitu, Bu, maksud saya itu. Jadi di sana membuat model 3 dimensi jembatan dengan autodesk Revit dan infra. Itu kan tadi kata Anda ininya metodenya ya? Oh iya Bu. Jadi dimasukkan ke dalam yang si poin nomor 5 itu ya, Bu? Iya. Jadi misalkan saya nggak pakai autodesk Revit tapi membuat model 3 dimensi jembatan kayu dengan metode atau dengan standar SNI sekian. Oh iya Bu. Jadi autodesk Revit-nya itu di 3-nya gitu ya. Nah coba mana yang lebih luas, membuat model 3 dimensi dengan membuat visualisasi model dengan membuat visualisasi penerapan ya. Penerapan model pada trase jalan gitu kan ya. Iya Bu, yang lebih luas yang nomor 5 Bu. Nomor 5. Iya Bu. Tapi kan tujuan utama Anda tuh sebetulnya di 3 ya. Ilmu Anda tuh lebih banyaknya di 3 ya. Atau di 5? Kalau yang lebih itunya itu di 1. Iya Bu, di 1-nya karena dari yang poin nomor 1 itu bisa langsung dijabarin ke nomor 2, nomor 3, dan nomor 4, Bu. Yang intinya itu di nomor 1. Nomor 5 itu kan sebetulnya lanjutan aja ya. Iya Bu, betul Bu, lanjutan. Untuk mendukung atau katakanlah mungkin untuk menguji kali ya. Menguji model 3D ini bisa terpasang pada trase jalan, maka Anda buat visualisasinya gitu kan. Iya betul Bu. Gagasan sentral Anda di nomor 3, di nomor 1. Betul Bu. Sehingga temanya adalah membuat model 3 dimensi jembatan dengan autodesk Revit dan infrawork pada penerapan building informasi modeling pada pembangunan jembatan. Itu coba di dalam topik ya, nggak usah ada dulu kata penerapan. Topik Anda tentang apa? Building Information Modeling pada pembangunan jembatan, box culvert, dan fill slab. Ini kan? Iya, baik Bu. Sebetulnya kalau dikatakan topik utamanya apa? Building Information Modeling kan? Iya Bu, betul. Building Information Modeling ini mungkin bisa diterapkan pada jalan, bisa diterapkan pada apa-apa dan sebagainya. Ya, atau mungkin pada jembatan, tapi mungkin tidak pakai box culvert, tidak flip slab dan sebagainya kan begitu. Iya Bu, betul. Topik Anda itu Building Information Modeling, tapi dibatasi pada pembangunan jembatan, box culvert dan fill slab, gitu kan? Iya betul. Nah, itulah yang disebut dengan batasan. Ya, jadi objek penelitian Anda ini adalah pembangunan jembatan. Nah, apakah jembatannya tidak diklasifikasi atau ini memang bisa buat untuk jembatan apapun? Atau mungkin tentang model dengan autodesk Revit infrawork ini ada batasan pada jembatan misalkan
10 kali 8 meter, 100 kali. Nah, ada batasan nggak? Atau bisa memang untuk semua jembatan? Sebenarnya Bu, yang saya masukkan di sini itu baru ide yang kemarin saya dapetin, yang kayak kira-kira kedepannya untuk tugas akhir itu kayaknya saya mau bikin ini, karena kebetulan juga ini merupakan project yang saya kerjain juga di pekerjaan saya. Jadi kayaknya kalau misalkan saya ngambil topik ini, saya nggak harus terlalu belajar banyak karena udah punya dasar. Jadi saya membangun ini. Jadi di jembatan yang saya bangun itu jembatan penyeberangan yang bentangnya itu sekitar dari 70 sampai 100 meteran, Bu. Itu yang harus, karena nanti kaitan ke RAB loh. Oh iya, betul. Kan RAB, kemudian tadi penjadwalan pembangunannya itu kan akan berkaitan dengan jembatan yang hanya misalkan 5 kali 15 meter. Ini udah 70-an. Jadi, nah mungkin ada skala di dalam, misalkan kalau jembatan misalkan 10 sampai 20 itu tipe apa ini dan sebagainya, itu bisa di situ dimunculkan. Building Information Modeling pada pembangunan jembatan tipe X, mungkin ya, saya nggak tahu tuh. Iya, Bu. Atau misalkan pada jembatan tadi rentang 100 kali sekian meter, karena ini akan berpengaruh terhadap EAB dan sebagainya. Atau saya katakan tadi, ini tuh berlaku bagi jembatan apapun, rentang berapapun, tapi ini modelnya gitu. Nah, berarti kalau seperti itu, RAB pembangunannya kan nggak bisa dihitung. Ya. Iya. Nah, seperti itu maksud saya gitu. Jadi di sini pembangunan jembatannya itu harus kita batasi juga supaya terlihat langsung. Building Information Modeling pada pembangunan jembatan struktur beton, pada jembatan struktur bambu, nah bisa kan? Itu aja udah akan berbeda. Nah, atau tadi pada jembatan, atau sekarang kamu udah jelas nih objeknya di mana, langsung saja pembangunan jembatan apa, misalkan jembatan penyeberangan Jalan Rasuna Said misalkan, itu bisa dibatasi di situ. Ya. Iya, Bu. Pembatasannya? Ya. Baik. Tadi kata Autodesk Revit Infrawork-nya itu ada di nomor 1, membuat model 3 dimensi dengan karena itu kan building information jembatannya sudah. Coba kata jembatannya buang saja, 3 dimensi aja langsung dengan, coba kalau kita tempatkan itu. Nah, misalkan itu ya, membuat model 3 dimensi dengan model 3 dimensi Autodesk Revit apa? Itu building information pada pembangunan jembatan. Gitu ya. Nah, itu ke situ. Jadi copy paste, coba copy paste itu. Nomor 1 copy paste semua sampai itu. Nah, kemudian simpan di bawah tema. Ya, di enter lagi di situ. Di sini, Bu? Ya, betul. Gabungkan building information sampai itu. Ya, itu. Enggak, yang tadi sampai apa? Box culvert dan tricep-nya. Di topik aja. Oh iya, Bu. Topik aja yang di copy. Jadi kelihatan pergerakannya. Oh iya, Bu. Tema adalah kalimat berisi gabungan, tujuan, dan topik. Setelah kata infraworks, tempatkan di situ. Ya, paste di situ. Nah, kalau tidak, misalkan kalimatnya ini kurang strukturnya kurang baik, di antara tujuan dengan tema ini boleh kita tambahkan kata-kata tugas ya. Misalkan bagi, pada, di, dan sebagainya, itu boleh saja ya. Misalkan membuat model 3 dimensi dengan Autodesk Revit Infrawork pada building information modeling pembangunan jembatan box culvert build slab. Jadi itu di sana ada modeling pembangunan jembatan saja, padanya dibuang tuh. Building information modeling pembangunan jembatan, gitu kan? Iya, Bu. Terpenuhi kan definisinya? Kalimat berisi gabungan tujuan dengan topik. Kalau tadi mau kita tambahkan boleh saja kata-kata tujuan yang lainnya itu menjadi anak kalimat ya. Setelah misalkan
membuat material take off, menghitung, merumuskan penjadwalan, kemudian menghitung RAB dan sebagainya. Coba ini kata membuat susunan RAB harusnya menghitung aja. Iya, baik Bu. Ya, menghitung RAB. Kemudian merumuskan penjadwalan dan sebagainya, itu bisa ya. Tapi kalau misalkan hanya kalimat tunggal saja, asal terpenuhi tujuan dengan topik ada di dalam kalimat itu, maka itulah sebuah tema. Nah sekarang kalau dijadikan judul gimana? Tadi kan syaratnya kan terpenuhi itu, berhubungan dengan topik, menggambarkan tujuan. Syarat ketiga singkat, ganti tuh kata membuat jadi pembuatan. Jadi judulnya apa? Pembuatan model dengan autorit dan seterusnya. Itu. Maka syarat 4 judul itu terpenuhi. Pakai pembuatannya Bu ya? Iya, kata kerja diganti dengan kata benda. Ya, ini bisa nih jadi TA ya, tinggal kan cari data. Iya Bu. Yang saya dulu pernah membimbing siapa? Ada yang kenal Gary nggak? Gary saya. Yang dia plumbing pembuatan pemanfaatan air buangan di Cordova, apa itu apartemen Cordova itu di Bekasi? Iya Bu. Geraldi Hernawan bukan Bu? Kenapa? Iya Bu, kenal Bu. Iya Bu, Geraldi Hernawan. Itu kan pembimbingnya Ibu tuh dengan Bu Esther. Nah dia juga kalau tidak salah tuh rencananya membuat itu visualisasi seperti itu, tapi waktu itu karena 3D3 gitu kata Bu Esther, nggak usah lah sampai perancangan plumbingnya aja. Jadi tidak sampai membuat model 3 dimensinya begitu ya. Nah itu kalau misalkan dia melanjutkan bisa tuh ya misalkan, atau kan boleh kita melanjutkan penelitian orang lain ya. Misalkan kalau kita mau membuat model 3 dimensinya tentang pemanfaatan air buangan di apartemen itu bisa saja ya melanjutkan penelitian orang lain. Ya. Paham ya? Paham Bu. Paham Bu. Ya, silakan yang lain, ada lagi yang mau dikoreksi? Baik Bu, terima kasih ya Bu atas revisiannya Bu. Ya, jadi kamu bisa lanjut tuh ke merumuskan kerangka karangan dan menentukan sumber teknik pengumpulan datanya ya. Iya, baik Bu, terima kasih Bu. Ya, silakan siapa lagi yang mau dikoreksi? Izin saya Bu. Ya, silakan Kang Adi. Terlihat ya Bu? Ya, diperbesar ya soalnya Bu udah kelihatan. Ya, tujuannya. Ini kalau lihat sih sama juga ya kasusnya dengan tadi definisi gimana tema. Bu kira-kira Bu? Ya, kata bakunya bukan analisa tapi analisis ya, analisis dampak. Ya. Analisis dampak lalu lintas kawasan Pantai Indah Kapuk ya, mengidentifikasi penyebab. Nah di dalam tujuan jangan ada 2 tujuan ya. Kok ini kan? Oh iya Bu. Berarti dipisah ya Bu ya? Jadi sebentar. Atau rumusannya aja mungkin yang salah. Mengidentifikasi penyebab. Oh iya. Ini dengan dampak beda ya. Mengidentifikasi dampak. Ya betul. Penyebab apa? Mengidentifikasi penyebab permasalahan lalu lintas Bu. Nah coba. Jadi ya diturunkan yang dampaknya. Ya. Mengidentifikasi masalah aja langsung ya. Mengidentifikasi, enggak yang atas nomor 1. Mengidentifikasi penyebab masalah atau mengidentifikasi masalah. Beda loh. Saya mau ini Bu, ini kan kasusnya terjadi masalah lalu lintas Bu, kemacetan dan lain-lain gitu ya. Nah, saya awalnya itu ingin mengidentifikasi penyebabnya apa, dampak yang ditimbulkan karena masalah lalu lintas ini apa, lalu dievaluasi Bu, karena ada pengembangan tata guna lahan dan lain-lain ya Bu ya, sehingga menyebabkan itu, lalu merumuskan solusinya gitu Bu.
Itu kan jalan. artinya gini loh, Kang Adi itu sebetulnya sudah tahu ya, sudah Ya. tahu. Sekarang bagaimana kita jadikan itu sebuah karya tulis yang akan dibaca orang lain kan begitu ya. Nah, Ya. jadi di situ seharusnya kita misalkan mengidentifikasi dulu masalah, gitu kan? Oh ya, masalah. Oh, ada 10 masalah. Barulah misalkan sekarang nih sudah teridentifikasi nih masalahnya banyak 10 tadi, mau tahu penyebabnya kan? Nah, sekarang Ya. barulah kita misalkan apa? Mau diidentifikasi lagi juga boleh, atau misalkan mau mendata misalkan ya, atau juga mau apa lagi ya, menganalisis misalnya. Kayaknya lebih tepat menganalisis deh. Oh, ini masalahnya, analisis nih apa yang menjadi penyebab dari masalah itu, menganalisis penyebab ya. Kemudian mengidentifikasi dampak. Mungkin kalau dampak itu jangan diidentifikasi ya, karena kan lebih baik apa ya, mendeskripsikan. Mungkin dampaknya kan sudah terlihat Kang Adi. Sudah terlihat Bu Kalau dampaknya. gitu mendeskripsikan aja daripada mengidentifikasi. Kalau identifikasi kan hanya gini loh Pak. Oh, dampaknya macet itu ya. Terus apalagi misalkan misal selain kemacetan, misalkan kumuh dan sebagainya, itu kan mengidentifikasi begitu ya. Tapi kalau mendeskripsikan kan kemacetan itu harus kita deskripsikan gitu, diuraikan begitu ya. Kemudian mengevaluasi perkembangan, nah ini bisa ya, mengevaluasi perkembangan tata lahan dengan situasi dan kondisi kawasan lalu lintas. Jadi nanti hasilnya adalah sesuai tidak sesuai kan begitu ya, baik buruk. Kalau mengevaluasi itu harus betul. Ya. Kemudian merumuskan solusi, rencana perbaikan dan peningkatan kualitas kondisi lalu lintas dalam kawasan. Ya, oke. Kita kan di atas sudah ada tuh analisis dampak lalu lintas kawasan Pantai Indah Kapuk ya. Jadi di sini di tujuannya sudah saja merumuskan solusi. Rencana perbaikan itu kan bagian dari solusi loh. Ya. Iya. Sama aja Bu ya. Jadi rencana perbaikan itu adalah solusi. Nah, tapi solusi dan peningkatan kualitas kan beda ya. Misalkan solusinya ini untuk meningkatkan kualitas kondisi lalu lintas dalam kawasan ya. Jadi di sini ada 2 rumusan nanti yang harus diperoleh. Rumusan solusi mengatasi dampak dan rumusan peningkatan kualitas begitu kan ya. Iya. Ini nggak bisa dipisah. Bisa dipisah sih Bu. Saya hanya tawarkan aja. Ini boleh solusi dan peningkatan skills, atau misalkan kita justru paling penting ini misalkan peningkatan kualitasnya, misalkan setelah dirumuskan solusinya, nah ini kira-kira peningkatan kualitasnya harus seperti apa atau bisa nggak dilakukan. Tapi kalau memang sangat erat, misalkan rumusan solusi dengan peningkatan kualitas itu sejalan gitu loh. Nah kalau sejalan betul digabungkan seperti ini. Tapi kalau memang misalkan peningkatan kualitas itu bisa dirumuskan setelah ada rumusan solusi menanggulangi dampak misalkan. Nah, Anda bisa pisahkan. Nanti dipikirkan aja ya itu. Jadi dari 5 tujuan ini, mana yang paling luas? Tujuan keberapa? Yang paling luas merumuskan solusinya Bu. Copy paste nomor 5 itu. Copy paste ya, tempatkan di bawah seperti tadi. Nah, gabungkan dengan topik tadi. Analisis dampak. Tempelkan di situ. Di sini setelah kawasan. Nah, coba sekarang kita gabungkan setelah kawasan ya Bu. Ya, setelah kawasan. Merumuskan solusi dan peningkatan kualitas kondisi lalu lintas dalam kawasan. Ini ada kata dampaknya. Kita gunakan kata apa di situ yang tepatnya ya? Setelah pada, coba kata pada. Bisa nggak nanti kita lihat? Merumuskan solusi dan peningkatan kualitas kondisi lalu lintas dalam kawasan pada analisis dampak lalu lintas kawasan Pantai Indah Kapuk ya. Mungkin di sini coba kalau kata dalam kawasannya dibuang dulu.
merumuskan solusi peningkatan kualitas lalu lintas. Nah itu ya. Pada analisis dampak lalu lintas kawasan Pantai Indah Kapuk. Lalu lintas pada analisis dengan, nah ini kurang tepat, lalu lintas analisis merumuskan solusi dan dengan ya Bu ya. Coba kita dengan ganti cara menganalisis gitu Bu. Ya, coba diganti dengan analisis dampak lalu lintas kawasan Pantai Indah Kapuk ya. Coba kalau sekarang kata analisis di atas kita hilangkan dulu Pak, coba di topiknya. Karena menganalisis itu sudah ada kata kerja ya. Oh, iya. Nah, coba topiknya apa? Dampak lalu lintas kawasan Pantai Indah Kapuk. Ya, jadi topiknya merumuskan solusi dan peningkatan kualitas kondisi lalu lintas dengan nggak cocok juga. Pada ya tadi kalau analisisnya dibuang Pak. Ya. Yang analisis. Ya. Dalam analisis dampak lalu lintas. Kita garis bawah ya, kita garis miring aja. Bisa dalam, coba dengan, setelah, coba. Dan titik-titik. Ya, coba nanti cari kata tugas yang paling tepat ya. Menggabungkan ini. Nah, jadi kalau ini syarat dari tadi definisi temanya sudah terpenuhi, ada tujuan, ada topiknya ya. Jadi yang lain juga coba dibuat topik, dalam topik itu jangan ada kata kerja. Jadi analisis itu kan kata kerja. Itu harusnya adanya di dalam tujuan kata-kata kerja seperti itu ya. Jadi ini di sini merumuskan solusi dan peningkatan kualitas kondisinya. Dan ini seharusnya bukan peningkatan ya, dan meningkatkan paralelitas kan. Coba kita ganti dulu. Merumuskan solusi dan meningkatkan kualitas kondisi lalu lintas pada dampak ya. Coba ini analisisnya dibuang. Coba gunakan pada juga kita pilihannya itu nanti coba cari yang tepat. Analisisnya dibuang. Ini ada kata analisis ya, pada dampak lalu lintas. Atau mungkin untuk bagi, bisa itu ya, bagi dan sebagainya lah. Coba nanti dicari ya. Jadi ini sudah terpenuhi ya, tujuan dengan topiknya sudah ada, kemudian batasan topiknya juga sudah jelas. Jadi ini ada dampak lalu lintas kawasan Pantai Indah Kapuk, objeknya adalah Pantai Indah Kapuk, persoalan lalu lintasnya di daerah atau kawasan Pantai Indah Kapuk begitu ya. Jadi tinggal nanti saja diperbaiki ya kata tugas apa yang paling tepat dan sebagainya ya. Baik Bu. Baik. Terima kasih Bu. Tidak boleh ya tiba-tiba ada kata-kata apa tiba-tiba ada kawasan PIK ya. Oh singkatannya. PIK-nya Pantai Indah Kapuk betul-betul. Ini Andalalin itu apa? Oh iya Bu. Analisis dampak lingkungan ya. Ya, analisa dampak lalu lintas Bu, Andalalin. Oh, Andalalin. Itu udah lazim istilah itu, Andalalin. Lazim Bu, lazim. Itu dokumen prasyarat pembangunan kan Bu. Oh, gitu ya. Jadi mungkin justru topiknya itu tadi bukan analisis barangkali ya. Harusnya karena tujuannya Anda mau menganalisis dampak lingkungan kan gitu ya. Ya, betul Bu, ya. Atau Anda sudah dapat nih, sudah ada. Biasanya kan analisis dampak lingkungan itu sebelum pembangunan ada ya, sudah dilakukan itu kan? Jadi Andalalinnya sudah ada Bu. Rencana saya mengevaluasi Andalalin efektivitasnya lalu memberikan solusi gitu sih Bu. Betul. Kenapa enggak langsung jadi topiknya itu adalah dokumen aja? Itu kan dokumen ya? Dokumen Bu. Sumber datanya dokumen. Jadi Anda tuh nanti mau merumuskan solusi dan kualitas berdasarkan analisis dampak lingkungan lalu lintas kawasan Indah Pantai Kapuk kan? Iya betul. Ya, jadi apa ya? Itunya bukan ya analisis dampak lingkungan Pantai Indah Kapuk. Tujuannya mau merumuskan solusi dan meningkatkan kualitas kondisi jalan. Tapi Anda berdasarkan berdasarkan dokumen analisis dampak lingkungan ya itu ya gitu ya. Ya, berdasarkan dokumen Andalalin yang sudah ada. Sekarang kan semakin berkembang nih Bu. Semakin berkembang kawasannya. Nah, karena Andalalinnya juga belum terbit lagi,
Mungkin ini akan jadi rumusan untuk muncul Andalalin jilid 2 gitu Bu. Maksudnya ke situ. Itu memang gitu, para pengembang tuh gitu. Kadang-kadang Andalalinnya belum jadi aja udah berani itu Bu. Karena Jadi solusinya juga di proyek yang saya kerjakan Bu. Jadi proyek yang saya kerjakan ini jadi solusi dari dampak lalu lintas yang ada di PIK. Makanya dibangunlah tol baru Bu ke arah kawasan. Kakak ipar saya tuh perusahaan itu analisis dampak lingkungan itu perusahaan itu. Jadi kalau pas cerita-cerita gitu, waduh ini perusahaan ini ngaco aja katanya. Dampak lingkungannya hanya sampai misalkan gitu, dia udah ngerjakan sampai Z katanya. Padahal kan nggak boleh, harusnya proyek dia sampai O kan begitu ya. Barulah nanti menyusul tuh katanya ketika ada pemeriksaan baru dibuatkan itu. Tapi ya itulah bagian persoalan pembangunan di kita tuh luar biasa kacaunya ya. Ya jadi paham ya Kang. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya Bu. Satu lagi siapa setelah ini? Nanti Anda bisa lanjutkan ke. Saya boleh Bu. Ya silakan Dea. Belum ada. Diperbesar ya Dea. Ya. Tahapan konstruksi jembatan gantung asimetris. Jadi spesifikasi jembatannya adalah jembatan gantung ya yang asimetris. Dan maaf Ibu, nggak apa-apa kalau yang asimetris itu yang seperti apa dia? Kalau asimetris itu yang pilonnya itu ada di salah satu ujung jembatannya Bu. Pilon itu kayak semacam tiang gitu Bu. Kalau yang di Pasupati itu nggak termasuk kategori ini ya? Dia di tengah kan? Bukan Bu. Contoh jembatannya di mana yang asimetris itu? Ada di Desa Cihawuk, Pangalengan Bu. Kalau saya ngambil waktu itu di tugas akhir. Kalau yang misalkan jembatan populer lain nggak ada ya yang pakai metode ini asimetris. Rata-rata kan di 2 aja ya? Iya, biasanya di simetris Bu. Iya seperti itu ya. Baik. Tujuan pertama menganalisis tahapan konstruksi. Jadi Dea, objek penelitiannya kita tempatkan aja di topik jembatan, konstruksi jembatan gantung asimetris Desa Cihawuk, Pangalengan. Jadi jangan di tujuan. Di ini aja, langsung di sini. Di copy paste aja, digunting tuh yang dari itu. Nah, digunting aja. Jadi supaya syarat dari topik mempunyai batasannya terpenuhi begitu ya. Oh, jembatan gantung asimetris di mana? Di Desa Cihawuk, Pangalengan ya. Kemudian menganalisis tahapan konstruksi. Jadi Anda tahapan konstruksinya buang, mau menganalisis. Nah itu, karena kan itu topik kan, tujuan buang. Enggak ada, menganalisis saja udah. Karena jembatan gantung asimetrisnya kan ada di topik itu. Kemudian yang kedua membandingkan berdasar konstruksi jembatan dengan arah pemasangan sistem lantai. Yang dimaksud arah pemasangan sistem lantai itu apa? Kalau itu arah pemasangan sistem lantai satu arah sama pemasangan sistem lantai dari 2 arah. Kalau satu arah itu dari ujung pilon ke ujung jembatan lainnya Bu. Istilah ini lazim digunakan? Atau ada istilah lain yang ilmiahnya? Kalau yang saya temukan itu sih Bu, yang pemasangan sistem. Karena gini ya, ada istilah tukang, ya misalkan ada istilah ilmiah gitu. Jadi kan kalau tukang itu memberikan nama atau memberikan istilah itu berdasarkan empiris aja, berdasarkan pengalaman gitu ya. Terus Ibu pernah mendengar ada istilah beton tahu gitu loh? Nggak tahu tuh. Ya ada tukang mengatakan, oh kok ini sebenarnya, iya Bu ini mah beton tahu katanya gitu. Terus dia bilang, apa sih artinya beton tahu gitu? Tidak sekuat yang seharusnya dia bilang. Maka di dalam tukang itu ada istilah, ya mereka sendirilah mungkin ya antara mereka mengistilahkan dengan beton tahu begitu ya. Nah jadi
karena ini tulisan ilmiah, maka apabila ada istilah-istilah yang kita gunakan tuh harus dilihat kelazimannya. Lazim nggak dalam bidang keilmuan sipilnya begitu ya. Kalau lazim silahkan gunakan. Tapi kalau tidak kita harus mencari apa sih istilah yang ilmiahnya begitu ya. Misalkan pemasangan lantai sistem lantai misalkan. Kenapa tidak dikatakan saja misalkan pemasangan satu arah, dua arah tadi misalkan seperti itu ya. Nah jadi kata tadinya dibuang lagi nih analisis tahapannya dibuang. Tahapannya sampai ke mana jembatan gantung asimetrisnya. Membandingkan ya. Membandingkan dengan ya bukan berdasarkan mungkin ya. Membandingkan dengan arah pemasangan simetris. Ini yang mau dibandingkan tuh pemasangannya atau apa? Tahap konstruksinya, Bu. Oh ya, membandingkan tahapan konstruksi. Membandingkan dengan arah pemasangan simetris pada tahapan konstruksi bisa. Nomor 3, menganalisis. Ya, jadi jembatannya dibuang lagi tahapannya menganalisis dengan menggunakan software media sipil sekian. Kalau digunakan software media sipil nomor sekian pada tahapan konstruksi, apa cukup hanya dianalisis? Ya. Nanti hasilnya apa? Coba Ibu tanya hasilnya apa kalau Anda melakukan nomor 3? Hasilnya itu berupa tegangan kabel, gaya tarik kabel, yang seperti itu. Dengan software media sipil 219? Ya. Dan ada pernyataan gitu. Akhirnya itu setelah dianalisis itu kan berarti sesuai tidak sesuai gitu ya? Iya betul. Kemudian misalkan tepat atau tidak atau jangan-jangan tahapannya tidak sesuai dengan software Midas kan? Iya Bu. Nah kalau seperti itu bukan menganalisis tapi mengevaluasi, mengevaluasi ya dengan menggunakan software Midas. Nah sekarang kita lihat. Kata menganalisis tahapan konstruksi, membandingkan arah pemasangan sistem pada tahapan konstruksi dengan mengevaluasi dengan menggunakan ini pada tahapan konstruksi, mana yang lebih luas dari 3 itu? Mengevaluasi. Ya, copy paste di situ, 3 itu. Simpan di bawahnya. Kemudian tahapannya digabungkan. Sebentar lagi. Oh ya, salah ya. Oke. Hanya mengevaluasi aja yang di copy paste ya, simpan. Kenapa ya jadi? Atau di ESC dulu coba klik escape-nya. Mungkin ada program yang masuk ya. Ya. Nah, ya. Kemudian copy paste tuh tahapan tadi konstruksi jembatan kabupaten. Ya, simpan di situ. Di sebelahnya 2019 titiknya buang. Mengevaluasi dengan menggunakan software media sipil 219 tahapan konstruksi jembatan gantung gitu kan ya. Ini kan syaratnya terpenuhi, ada judul, ada tujuan dengan. Sekarang kita perbaiki struktur kalimatnya dengan softwarenya, coba kita gunting dari situ. Tempatkan ke belakang dengan softwarenya, dengan menggunakan itu. Sampai dengan menggunakan itu. Gunting. Tempatkan di akhir. Mengevaluasi tahapan konstruksi jembatan gantung asimetris Desa Cihawuk, Pangalengan, Kabupaten Bandung dengan menggunakan software Midas Sipil 219. Ya, jadi itu. Kalau mau tambahkan 2 itu, ini misalkan tadi menganalisis apa Anda tadi? Menganalisis tahapannya ya. Setelah misalkan menganalisis dan membandingkan dengan arah pemasangan sistem lantai. Ya di kalimat majemuk bertingkat. Tapi kalaupun Anda ini jadikan kalimat tunggal boleh. Sehingga nanti judulnya menjadi pengevaluasian tahapan konstruksi jembatan. Nah, seperti itu. Ya, gitu ya. Terima kasih ya Ibu. Iya.
Silakan yang lain ada yang mau ditanyakan tidak? Anda bisa memperbaiki kalau Anda lihat bahwa pekerjaan Anda tidak tepat. Kalau Anda sudah lihat pekerjaan Anda tepat, rumusan tujuan, topik tujuan dengan temanya, maka berlanjut ke perumusan kerangka karangan ya. Buat kerangka karangannya adalah dengan teknik tidak langsung, jangan dulu menggunakan teknik langsung. Kalau teknik langsung itu sebetulnya mudah ya. Kalau kita sudah biasa atau pernah menulis tuh sudah terbayang begitu ya. Tapi kita coba akan analisis betul tidak unsur-unsur itu sudah bisa mencapai tema tadi ya, mencapai tujuan dan merumuskan topiknya begitu. Maka buat kerangka karangan tidak langsung, kemudian menentukan sumber dan teknik pengumpulan data. Jadi minggu depan kita akan analisis tentang pekerjaan Anda hari ini ya, yang perumusan kerangka karangan dengan tujuan. Untuk minggu depan tidak ada dulu materi, jadi kita belum ke proposal ya. Jadi hari ini bekerjanya dilanjutkan, minggu depan kita akan bahas pekerjaan Anda 5 langkah itu. Ya. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum Ibu akhiri pertemuan ini untuk tatap mukanya, nanti Anda bisa lanjutkan untuk memperbaiki pekerjaan. Ya. Kang Ihsan, sudah betul rumusannya Kang Ihsan? Ada nggak Ihsan? Alia Azhara ada kesulitan nggak? Teteh Alia? Belum, Bu. Belum. Anda tentang apa topiknya? Sudah terpikir tadi? Tentang fondasi bore pile, Bu. Apa? Kondisi? Fondasi. Oh, fondasi. Oke. Fondasi apa? Bore pile. Objeknya di mana? Sudah terbayang? Objeknya di flyover Simpang Padalarang. Oh, Padalarang. Ya, jadi itu bisa langsung objeknya terlihatkan gitu ya. Kang Haikal? Ya, Bu. Tentang apa topiknya, rencana topiknya? Tentang kebisingan kendaraan. Jadi ini lebih ke masalah ini ya, polusi ya? Iya, Bu. Rencana di jalan mana? Di Jalan Gatot Subroto, Cimahi. Gatsu tuh malam masih ini nggak ya? Masih rame Gatsu Cimahi? Biasanya kan pagi. Iya, kalau malam itu kurang terlalu ramai sih, Bu. Biasanya pagi hingga sore, soalnya tempat pendidikan juga. Nah, itu harus jadi bahan pertimbangan juga ya, Kang Haikal. Karena gini, kalau pagi dengan siang itu memang waktunya orang beraktivitas kan. Jadi masalah kebisingan mungkin tidak akan menjadi persoalan, misalkan ini ya. Misalkan. Tapi kalau misalkan pada saat malam masih juga kendaraan ramai, kemudian juga menimbulkan kebisingan, itu akan jadi masalah kan gitu loh bagi masyarakat sekitarnya ya. Nah itu juga harus dipertimbangkan, apakah tepat kita membahas masalah kebisingan jalan itu misalkan di Jalan Gatot Subroto misalkan seperti itu. Atau kalau misalkan Anda berpikirnya gini, oh di Gatsu itu ada sekolah, ada masjid misalkan ya, sehingga ini jam sekolah waktu sekolah 7 sampai 12 itu memang sangat mengganggu misalkan. Nah, jadi itu pertimbangan itu ketika kita memilih objek penelitian kita tuh harus jadi pertimbangan. Jangan sampai gini, loh kan wajar kalau malam kan udah sepi, nggak ada itu, berarti kan persoalan masalah kebisingan ini tidak tepat diungkapkan di Jalan Gatot Subroto misalkan gitu ya. Paham nggak Kang Haikal apa yang saya maksud? Paham, Bu. Berarti harus benar-benar dari pagi hingga malam ya, Bu. Tercakup. Iya, yang kira-kira biasanya kan malam itu yang sering diprotes ya, misalkan kebisingannya seperti itu. Misalkan asalnya jalan desa gitu ya, kemudian menjadi jalan utama misalkan ya, jalan provinsi, itu kan akan lain tuh. Tujuan awalnya jalan desa sekarang jadi jalan provinsi, pasti kan terjadi perubahan ya, perubahan kelas jalan itu pasti akan menimbulkan kebisingan tuh, yang asalnya adem tentrem sekarang jadi bising misalkan gitu ya. Ini Ibu curhat di rumah ya. Ya rumah Ibu tuh dulu kan tidak tembus ke Cibaligo itu ya, jadi
jadi hanya makanya tenang sekali sekarang itu ada perumahan, jadi bisa tembus tuh jalan dari Cibaligo ke perumahan Ibu, nanti keluarnya di Jalan Sariwangi, sehingga ke jembatan Curam itu tanjakan dognya tuh jadi cepat gitu ya. Nah, apa yang dirasakan oleh kompleks Ibu ya merasa terganggu, jadi jalan tuh ramai sekali sekarang itu, jalan depan rumah tuh jalan kompleks ya. Nah, itulah persoalan. Jadi pemilihan objek ini harus kita pertimbangkan. Benar nggak ya kalau saya misalkan membicarakan masalah kebisingan tadi di Jalan Gatot Subroto, misalnya berarti kalau kurang tepat Anda cari jalan lain lagi ya. Misalkan itu tuh malah mungkin ya yang persoalan tuh yang sekarang samalah itu kompleks Parahyangan di Padalarang itu loh yang Kota Baru. Nah, Kota Baru Parahyangan ya itu ya. Ya. Padalarang itu kan itu asalnya nggak jadi jalan utama kan, itu asalnya jalan kompleks. Sekarang kan dengan dibukanya jembatan dari tol kemudian mau ke arah-arah Padalarang ke sana kan melalui jalan itu ya. Di situ ada hotel, ada rumah sakit ya. Rumah sakit apa itu terganggu loh jadinya sekarang itu. Nah, mungkin kebisingannya di jalan itu aja lebih tepatnya barangkali gitu ya. Paham ya, Kang Haikal? Iya Bu, paham Bu. Ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, kalau tidak Ibu tutup dulu pertemuan hari ini. Minggu depan siap dikoreksi ya, 5 langkah itu, mulai dari topik, topik, tujuan, tema, kerangka karangan, serta sumber dan teknik pengumpulan datanya. Karena Ibu ini bertanya, kalau untuk ikhtisar tetap dibuat Bu tentang proposal? Belum, kan nanti minggu depan. Pokoknya minggu ini dengan minggu besok kita memahami langkah awal ini ya, sehingga Anda betul gitu. Karena gini loh, kalau 5 langkah awal ini kita sudah ajak ya, sudah paham gitu, merumuskan pendahuluan tuh mudah, tinggal cari data aja. Nanti lanjut ke langkah misalkan kalau di sipil bab 2-nya itu biasanya kajian teori ya. Nah, itu juga mudah. Tapi kalau misalkan di langkah 5 awal ini tidak ajak begitu ya, masih nanti bisa misalkan berubah lagi dan sebagainya, atau Anda sendiri belum paham dengan apa yang mau Anda kerjakan, nah biasanya bisa berubah lagi akhirnya topiknya dan sebagainya, itu bisa begitu. Jadi paham dulu apa yang mau kita lakukan, itu adalah di 5 langkah ini. Nanti membuat proposalnya juga mudah kalau kita sudah tahu tentang ini. Gitu. Jadi saya sering tekankan ke mahasiswa itu 5 ini Anda kuasai dulu. Ketika Anda misalkan diskusi dengan teman, ada kan teman tuh seperti tadi ya, misalkan saya tanya ke Haikal, mau di mana Gatsu? Pemikiran saya Gatsu tuh malah biasa-biasa aja gitu loh. Nah akhirnya kan kalau gitu kata Haikal mungkin saya harus ganti. Nah itu seperti itu, diskusi dengan teman itu sangat penting untuk mempertajam 5 langkah ini gitu loh. Ya, nah sehingga ketika udah jadi proposal gampang seperti itu ya. Jadi anak nggak perlu membuat dulu proposal baru nanti minggu depan gitu. Atau gini, kalau saya kira sudah banyak yang membeli buku, yang punya buku kan, kita orientasi ke situ aja sehingga ikhtisar bisa tidak usah dibuat, tapi kelompok tetap membuat PPT tentang presentasi gitu. Sudah ada bisa 1 berdua nggak bukunya? Sudah ada 15 orang yang punya buku nggak? Jadi kan bisa 1 berdua. Oh, lupa. Anda kan di rumah masing-masing ya, susah. Iya, kalau di kelas kita bisa ya, kalau Ibu kan anak di kelas bisa 1 berdua kita jadi orientasinya langsung ke buku begitu ya. Ya, jadi berarti masih harus ada yang membuat ikhtisar ya, karena kalau nggak dipaksa gitu kan nggak punya referensi, belum baca nanti materi-materi gitu ya. Jadi anak minggu ini kita rehat dulu dari membuat ikhtisar, Anda konsentrasi ke membuat tugas ya. Tidak ada lagi ya yang mau ditanyakan? Kita akan akhiri pertemuan hari ini. Selamat bekerja. Minggu depan saya berharap kalau bisa rebutan. Biasanya orang rebutan kalau sudah koreksi gitu ya. Misalkan siapa yang lebih dulu nanti bisa ini ke Hana aja. Misalkan urutan 1, 2, 3 siapa yang mau dikoreksi gitu ya. Kita tutup dengan hamdalah pertemuan hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sehat selalu Bu. Terima kasih Bu. Selamat bekerja ya.